Shalom, langsung saja ya tanpa basa-basi. Kali ini Tanya Alkitab akan bahas pertanyaan yang paling sering ditanyakan kepada kita. Nggak tahu kenapa ya, dulu di Twitter maupun AS.FM, waktu masih banyak yang pakai, selalu saja ada yang bertanya tentang pacaran beda agama setiap harinya. Bahkan di situs kita www.tanyaalkitab.com, artikel yang paling banyak dibaca adalah artikel tentang pacaran beda iman menurut Alkitab. Memang sih di artikel itu judulnya pacaran beda iman, bukan pacaran beda agama, tapi sama aja kan ya? Iya kan ya? Kita buat judul pacaran beda agama di YouTube karena banyak yang tanyanya beda agama, bukan beda iman. Iya, yang penting intinya sama saja ya. Agar sesuai dengan artikel di web kita akan sebut pacaran beda iman di video ini. Jadi, kenapa sih banyak yang tanya tentang hal ini? Apa segitu banyaknya yang galau karena hal ini ya? Ya udah, langsung saja yuk kita bahas. Pertama-tama, saya mau tekankan bahwa yang dibahas adalah pacaran beda iman, bukan tentang pacaran dalam agama Kristen secara umum. Jadi, bukan berarti Kristen memperbolehkan pacaran ya. Pacaran dalam agama Kristen akan kita bahas dalam video lain, jadi tunggu saja ya. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan beda iman? Satu iman yang dimaksudkan di sini adalah satu iman dalam Tuhan Yesus Kristus. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadinya bisa dikatakan sebagai orang yang memiliki satu iman. Selain daripada iman kepada Tuhan Yesus Kristus, berarti berbeda. Jadi ditekankan lagi ya, bukan masalah agamanya, tetapi imannya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Tolong ya, tolong banget, jangan bilang kalian beda hanya karena kalian beda gereja dan beda cara ibadahnya. Karena seperti yang dikatakan dalam Efesus 4 ayat 3-5, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Ya, yang percaya Tuhan Yesus adalah satu iman. Lalu, apa yang Alkitab katakan tentang pacaran beda iman? Ada satu ayat yang dapat benar-benar menjelaskan tentang hal ini, yaitu di 2 Korintus 6 ayat 14-15. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab, persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Pesan dari ayat ini jelas, bahwa dalam memilih pasangan hidup, kita harus memiliki pasangan yang satu iman. Ya, memang benar, ayat ini bukan berbicara tentang pacaran, melainkan tentang pasangan hidup, yaitu kehidupan pernikahan. Tapi, jika dalam pacaran Kristen tujuannya bukanlah pernikahan, sebaiknya tidak usah pacaran aja deh. Pacaran bukan untuk main-main, apalagi cuma bersenang-senang. Jadi jelas, pasangan yang Tuhan inginkan dalam Alkitab adalah pasangan yang satu iman. Oleh karena itu, dalam memilih pasangan hidup, dari masa pacaran ya seharusnya memilih yang satu iman. Tapi ya pasti ada saja yang protes dengan ayat di atas. Pasti ada saja yang bilang kalau ayat di atas tidak relevan. Fine. Lagi pula, alasan kenapa kita tidak boleh pacaran beda iman bukan hanya ayat itu saja kok. Kita coba kilas balik di dalam perjanjian lama. Di dalam perjanjian lama, berkali-kali Allah menekankan bahwa mereka tidak boleh menikah dengan orang dari bangsa lain. Tapi ternyata, seringkali juga dituliskan bahwa bangsa Israel nakal dan menikah dengan orang dari bangsa lain. Hasilnya, ya, banyak dari mereka jatuh dalam penyembahan berhala karena pasangan mereka. Bahkan, orang paling berhikmat yang pernah hidup yang kita semua tahu, ya, Raja Salomo, jatuh ke dalam dosa penyembahan berhala karena mempunyai istri-istri dari bangsa lain yang tidak percaya kepada Allah. Ini bukan hoax ya. Coba baca saja 1 Raja-Raja 11 ayat 1-13. Orang yang paling berhikmat bisa jatuh ke dalam penyembahan berhala karena mempunyai pasangan yang beda iman. Sejatinya, hubungan dalam kekristenan bukan tentang aku dan kamu, tapi tentang aku dan kamu bersama-sama saling membantu untuk mendekat kepada Tuhan Yesus. Jika laki-laki dan perempuan sama-sama mendekat kepada Tuhan Yesus, maka mereka berdua juga akan saling mendekat. Hanya Tuhan Yesuslah yang menjadi dasar kita dalam menjalin suatu hubungan. Jadi jelas, jika tidak ada Tuhan Yesus di dalam suatu hubungan, maka lebih baik... Ya jawab sendiri deh, kan sudah dijelaskan panjang lebar sebelumnya. Yang banyak ditanyakan adalah, jika sudah terlanjur pacaran dengan yang beda iman, bagaimana? Banyak banget yang sudah tanya ke saya tentang hal ini, dan saya selalu konsisten dengan jawaban, break dulu untuk sementara waktu, jodoh gak kemana kok. Boleh sama dia. Saya gak pernah melarang. Tapi ingat, harus satu iman dulu.
Dan yang terpenting, jika memang dia sudah percaya Tuhan Yesus, itu hanya karena kasih karunia saja. Jadi dia harus percaya hanya karena iman, bukan hanya untuk mendapatkan kamu. Pegang ayat Amsal 31 ayat 30. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Ayat ini tidak hanya berlaku untuk laki-laki yang mencari istri, tetapi juga sebaliknya. Dalam mencari pasangan, hal yang terbaik adalah melihat hatinya. Jika dia bisa mencintai Tuhan Yesus dengan segenap hati, maka dia juga pastinya akan bisa menyintaimu dengan segenap hati. Banyak juga yang bertanya, jika sudah terlanjur menikah bagaimana? Yuk kita lihat saran dari Rasul Paulus dalam 1 Korintus 7 ayat 12-13. Kepada orang-orang lain, aku bukan Tuhan, katakan, kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman, dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman, dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Banyak sekali yang memakai ayat ini untuk membenarkan bahwa tidak apa-apa jika kita menikah dengan orang yang berbeda iman. Padahal, ini hanyalah saran Rasul Paulus kepada jemaat Korintus pada masa itu. Perlu diketahui, jemaat Korintus merupakan salah satu jemaat mula-mula. Jadi, kondisinya adalah mereka menikah saat mereka sama-sama tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu, salah satu percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi kondisi beda iman di sini terjadi setelah menikah, bukan sebelum menikah. Jadi tentu ayat ini tidak bisa dijadikan dasar untuk bisa pacaran beda iman. Jika dikatakan banyak yang menikah beda iman dan berakhir dalam tanda kutip bahagia, dua-duanya bisa percaya kepada Tuhan Yesus dan melayani bersama misalnya. Lebih banyak lagi yang berakhir sebaliknya. Ada banyak anak yang mau beribadah kepada Tuhan Yesus, tetapi ditentang oleh salah satu orang tua mereka karena orang tua mereka beda iman. Jika Raja Salomo yang penuh hikmat saja bisa jatuh ke dalam dosa penyembahan berhala karena menikah dengan yang tidak percaya kepada Allah, apalagi kita manusia yang kurang berhikmat. Terakhir, ada banyak sekali yang merasa sangat sulit untuk mendapatkan pasangan yang seiman. Ya, memang di Indonesia ini kan yang percaya kepada Tuhan Yesus jauh lebih sedikit. Jadi ya memang jauh lebih sulit untuk mencari yang seiman. Jadi, ya banyak ikut persekutuan Kristen, gabung dalam komunitas gereja, kenalan lebih banyak kepada yang seiman. Pasti kita akan bertemu dan mendapatkan pasangan yang seiman kok. Intinya adalah, jangan kompromi. Jika Tuhan Yesus mengkehendaki pernikahan ilahi yang berdasar kepada Tuhan Yesus, ya kita harus lakukan dong. Sepertinya sudah cukup panjang ya. Silakan cek deskripsi untuk melihat link artikel pacaran beda iman yang sudah saya tulis. Jangan lupa like dan subscribe agar bisa langsung tahu kalau ada video-video baru dari kita. Ditunggu juga ya komentarnya apa yang mau dibahas selanjutnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Bingung? Tanya Alkitab aja.